Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu budaya Nusantara dulur. Pernah dengar nggak kalau ada beberapa weton yang katanya susah dapat jodoh? Menarik banget untuk dibahas nih. Tapi, benarkah itu? Atau cuma mitos yang nggak perlu dipercaya? Yuk, kita bahas semuanya di video ini. Jadi, tonton sampai habis ya. Eits, sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu satu fakta menarik. Ternyata weton bisa memengaruhi cara kita berhubungan dengan orang lain loh. Kok bisa? Gimana sih penjelasannya? Yuk, kita bongkar rahasianya sekarang. Jangan lupa, klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-temanmu yang penasaran soal weton. Biar mereka juga tahu, oke? Apa itu weton sulit jodoh? Weton sulit jodoh adalah istilah yang digunakan dalam budaya Jawa untuk menggambarkan seseorang yang dianggap punya tantangan lebih besar dalam urusan percintaan. Tapi, apa sih sebenarnya weton itu? Nah, weton adalah kombinasi hari lahir, Senin sampai Minggu, dan pasaran Jawa, Kliwon, Legi, Pahing, Pon, Wage. Setiap orang punya weton berdasarkan tanggal lahir mereka, dan dari sinilah keunikan setiap weton terbentuk. Orang-orang dengan weton yang sulit jodoh biasanya digambarkan punya karakter tertentu yang dianggap menyulitkan dalam hubungan. Misalnya, ada yang terlalu perfeksionis sehingga susah menerima kekurangan pasangan, atau ada yang terlalu cuek sehingga sulit menjalin kedekatan emosional. Tapi benarkah karakter ini selalu menjadi penghalang? Tentu tidak. Semuanya tergantung bagaimana kita memandang dan mengelola diri sendiri. Misalnya, jika seseorang dianggap keras kepala karena wetonnya, ini bisa jadi kekuatan untuk bersikap tegas dalam hubungan. Jadi, weton bukanlah sebuah vonis, melainkan sebuah alat untuk mengenal diri lebih baik. Berikut ini karakteristik weton dan pengaruhnya pada jodoh. Setiap weton punya karakteristik yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa contoh karakteristik dan bagaimana mereka memengaruhi hubungan asmara. 1. Selasa Kliwon. Orang dengan weton ini cenderung mandiri dan berkemauan keras. Sifat ini bisa jadi tantangan karena mereka sering sulit kompromi, tapi juga bisa jadi daya tarik karena menunjukkan ketegasan. 2. Jumat Wage, terkenal lembut dan sabar, tapi kadang terlalu berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ini membuat mereka kehilangan banyak kesempatan untuk mendekati seseorang. 3. Minggu Kliwon, orang dengan weton ini dikenal kreatif dan penuh ide. Namun, mereka sering sulit fokus pada satu hal, termasuk hubungan asmara, sehingga pasangan merasa kurang dihargai. Sebenarnya, karakteristik ini bukanlah sesuatu yang buruk. Jika kita bisa mengenali kelemahan dan kelebihan diri sendiri, weton ini justru bisa menjadi panduan untuk meningkatkan kualitas hubungan. Terus apa sih pengaruh weton terhadap karakter individu? Setiap weton dipercaya mencerminkan karakter individu yang unik. Misalnya, 1. Kamis Pahing. Orang dengan weton ini biasanya dikenal keras kepala dan ambisius. Mereka cenderung fokus pada tujuan hidup, tapi kadang lupa memprioritaskan hubungan pribadi. 2. Selasa Kliwon, dikenal sebagai pribadi yang kreatif dan penuh ide. Namun, sifat perfeksionis mereka kadang membuat pasangan merasa kurang dihargai. 3. Jumat Wage, orang dengan weton ini cenderung penyabar dan pengertian, tapi sering terlalu pasif dalam mengambil keputusan penting. Karakter ini bisa menjadi kekuatan atau kelemahan, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jika kamu tahu kelemahan wetonmu, cobalah untuk mengembangkan diri agar lebih fleksibel dalam hubungan. Sebaliknya, gunakan kelebihanmu untuk mendukung pasanganmu. Misalnya, jika kamu adalah orang yang ambisius, gunakan semangatmu untuk mendorong pasangan mencapai impian mereka juga. Dengan cara ini, hubungan akan lebih seimbang dan saling mendukung. Berikut ini kumpulan mitos dan fakta tentang weton sulit jodoh. Banyak sekali mitos yang berkembang soal weton sulit jodoh. Salah satunya adalah anggapan bahwa weton tertentu benar-benar terkutuk dalam urusan cinta. Tapi apakah ini benar? Yuk, kita pisahkan antara mitos dan fakta. Mitos 1. Orang dengan weton tertentu akan sulit menikah. Faktanya, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim ini.
Semua orang punya peluang yang sama untuk menemukan jodoh, tergantung pada usaha dan kepribadian mereka. Mitos 2, weton bisa membuat pasangan tidak harmonis. Faktanya, harmoni dalam hubungan ditentukan oleh komunikasi dan saling pengertian, bukan semata-mata weton. Mitos 3, ritual tertentu bisa menghapus pengaruh buruk weton. Faktanya, ritual dalam tradisi Jawa lebih bersifat simbolis dan untuk memperkuat niat baik, bukan mengubah nasib. Dengan memahami perbedaan antara mitos dan fakta, kita bisa lebih bijak dalam menyikapi kepercayaan tradisional ini. Berikut satu nih adalah 10 weton yang sering disebut sulit dalam urusan asmara. 1. Selasa Kliwon. 2. Rabu Pon. 3. Kamis Pahing. 4. Jumat Wage. 5. Sabtu Legi. 6. Minggu Kliwon. 7. Senin Pon. 8. Selasa Pahing. 9. Rabu Wage. 10. Kamis Legi. Kenapa weton-weton ini dianggap sulit? Konon, kombinasi hari dan pasaran pada weton ini menciptakan kepribadian yang unik dan kompleks. Contohnya, orang dengan weton Rabu Pon sering dianggap terlalu mandiri, sehingga membuat pasangan merasa kurang dibutuhkan. Atau, Selasa Kliwon yang katanya sering terlalu fokus pada tujuan hidup, sehingga lupa memprioritaskan hubungan asmara. Namun, kita harus ingat bahwa semua ini adalah interpretasi tradisional. Pada akhirnya, semua orang punya keunikan masing-masing, dan apa yang dianggap sulit oleh satu orang bisa jadi kekuatan bagi orang lain. Apa hubungannya weton dan kecocokan pasangan? Salah satu hal yang paling sering dibicarakan dalam tradisi Jawa adalah kecocokan pasangan berdasarkan weton. Menurut kepercayaan, setiap kombinasi weton memiliki tingkat kecocokan tertentu yang bisa memengaruhi keharmonisan hubungan. Biasanya, orang tua zaman dulu akan menghitung weton calon pengantin untuk memastikan apakah pasangan tersebut serasi atau tidak. Misalnya, jika dua weton memiliki nilai yang saling melengkapi, hubungan mereka dianggap harmonis. Sebaliknya, jika hasil hitungannya menunjukkan ketidakseimbangan, pasangan tersebut dianggap akan menghadapi banyak rintangan. Namun, apakah ini benar-benar akurat? Tentu saja tidak selalu. Kehidupan asmara bukanlah matematika yang bisa dihitung secara pasti. Faktor seperti komunikasi, pengertian, dan komitmen jauh lebih penting dibanding sekadar hitungan weton. Contohnya, jika wetonmu dan pasangan dianggap tidak cocok, jangan langsung panik. Jadikan ini sebagai kesempatan untuk memperkuat hubungan dengan cara saling memahami satu sama lain. Pada akhirnya, cinta sejati tidak bisa diukur hanya dengan angka, kan? Berikut ini 5 tips mengatasi tantangan berdasarkan weton. Buat kamu yang merasa wetonmu termasuk dalam kategori sulit jodoh, jangan khawatir. Berikut beberapa tips yang bisa membantu kamu mengatasi tantangan. 1. Kenali kelebihan dan kekurangan. Cobalah untuk memahami karakteristik yang melekat pada wetonmu. Misalnya, jika kamu cenderung keras kepala, belajar untuk lebih fleksibel dalam hubungan. 2. Buka diri untuk perubahan. Jangan terlalu terpaku pada stereotip weton. Fokuslah pada pengembangan diri dan jadilah versi terbaik dirimu. 3. Belajar komunikasi yang baik. Salah satu kunci keberhasilan hubungan adalah komunikasi. Jangan ragu untuk mengungkapkan perasaan dan mendengarkan pasangan. 4. Bangun kepercayaan diri. Jangan biarkan anggapan sulit jodoh mengurangi rasa percaya dirimu. Percaya bahwa setiap orang punya jalan cinta yang unik. 5. Libatkan pasangan dalam tradisi. Jika kamu merasa tradisi weton penting, libatkan pasangan dalam diskusi atau ritual yang relevan. Ini bisa mempererat hubungan kalian. Dengan pendekatan ini, weton bukan lagi menjadi tantangan, melainkan sebuah alat untuk mengenal diri sendiri dan memperbaiki hubungan. Apakah ada ritual dan tradisi untuk mengatasi weton sulit jodoh? Dalam tradisi Jawa, ada berbagai ritual yang dipercaya bisa menetralkan pengaruh weton yang dianggap sulit. Salah satunya adalah ruatan. Ruatan adalah ritual yang dilakukan untuk membersihkan diri dari energi negatif atau nasib buruk,
termasuk dalam urusan asmara. Ritual ini biasanya melibatkan doa-doa khusus, sesajen, dan prosesi adat yang dipimpin oleh seorang dalang atau tokoh spiritual. Meskipun tidak semua orang percaya pada efektivitas ritual ini, bagi sebagian orang, ruatan memiliki nilai simbolis yang mendalam. Ritual ini menjadi momen refleksi untuk memperbaiki diri dan memperkuat niat baik dalam mencari jodoh. Selain ruatan, ada juga tradisi, selamatan, yang dilakukan oleh keluarga untuk mendoakan kelancaran hubungan asmara seseorang. Biasanya, tradisi ini melibatkan makanan khas seperti tumpeng, yang melambangkan harapan dan doa untuk kebahagiaan. Namun, kita perlu ingat bahwa ritual hanyalah salah satu cara untuk mengekspresikan kepercayaan dan harapan. Pada akhirnya, usaha nyata dan sikap positif adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan hidup, termasuk soal jodoh. Nah, itu dia pembahasan kita soal 10 weton yang katanya sulit jodoh. Gimana menurut kalian? Apakah mitos ini masih relevan atau sudah nggak lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe biar kita bisa terus belajar bareng tentang tradisi-tradisi keren lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu budaya Nusantara dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.